wabarakatuh. Welcome back to my channel dalam video Matematika mudah, mudah matematika. Pada video kali ini kita masih membahas tentang materi himpunan. Akan tetapi fokusnya ada pada himpunan bagian dan juga himpunan kuasa. Kalau pada sebelumnya, di video sebelumnya itu ada membahas tentang himpunan semesta. Nah, kali ini kita masuk ke dalam himpunan bagian. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan bagian? Jadi, suatu himpunan dapat dikatakan himpunan bagian jika setiap ataupun semua anggotanya itu terdapat di himpunan yang lebih besar tersebut. Jadi, saya ulangi. Yang dimaksud dengan himpunan bagian itu suatu himpunan, tapi semua anggotanya itu ada pada himpunan yang lebih besar. Nah, misalkan ada contoh ya. Ada himpunan A ya, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kemudian himpunan B itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, mana sih yang disebut sebagai himpunan bagian? Kita lihat setiap elemen ataupun anggota dari himpunan A dan B. Ya, di sini pada himpunan A ada anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu kan? Yang B, himpunannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kita lihat pada himpunan A ternyata semua anggotanya itu terdapat pada himpunan B, ya kan? 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 dan 5 pun ada di himpunan B. Nah, inilah yang disebut ataupun dikatakan sebagai A. Himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari himpunan B, ya, seperti itu. Nah, ditulisnya himpunan A bagian dari himpunan B, A subset dari himpunan B. Jadi, lambang seperti huruf C ini merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lebih besar, ya. Ini membacanya kalau dalam bahasa Inggris adalah subset. Jadi, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B karena setiap elemen ataupun anggota dari himpunan A itu terdapat pada himpunan B. Seperti itu. Kita lanjutkan. Misalkan ada contoh yang lain. Contoh yang lainnya seperti ini. Hapus ya. Misalkan contoh yang lainnya adalah seperti ini. Himpunan P, himpunannya itu seperti 1,3,5 cukup. Kemudian ada himpunan Q, seperti himpunannya adalah bilangan ganjil ya, kurang dari 11 misalnya. Nah, apakah himpunan P ini merupakan himpunan bagian dari Q? Seperti itu kan? Nah, kita harus daftar dulu nih, himpunan Q itu anggotanya apa aja, ya kan? Elemen dari himpunan Q itu apa aja? Seperti itu kan? Kita daftarkan anggotanya. Jadi Q itu ada bilangan ganjil kurang dari 11. Bilangan ganjil itu dimulai dari 1 ya, kita tulis 1,3,5, 7,9, ada lagi tidak? Karena di sini yang diminta adalah kurang dari 11, berarti cukup sampai dengan angka 9. Nah ya, ini adalah himpunan P, kemudian ini adalah himpunan Q. Pertanyaannya, apakah himpunan P itu merupakan himpunan bagian dari Q? Nah, kita lihat setiap elemen pada himpunan P apakah terdapat pada himpunan Q, ya kan? 1 ada dong, 3 ada juga, 5 ada juga. Berarti jelas di sini setiap elemen pada himpunan P terdapat pada himpunan Q.
Sehingga dikatakan P itu merupakan subset ataupun himpunan bagian dari Q. Seperti itu. Jadi semua anggota pada himpunan P terdapat pada himpunan Q. Oke. Lebih jelasnya kita masuk ke beberapa latihan soal ya. Kita delete. Jadi harus selalu diingat, himpunan bagian merupakan himpunan yang semua anggotanya itu terdapat pada himpunan yang lebih besar, seperti itu. Di sini misalkan ada contoh. Oke, sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, biasanya di dalam soal kita harus bisa membedakan mana himpunan bagian ataupun elemen dari suatu himpunan. Namanya himpunan bagian berarti ya himpunan yang ada dalam himpunan ya, seperti itu. Tapi kalau hanya elemen berarti setiap anggota yang ada pada himpunan. Nah, misalkan ada beberapa contoh soal ya. Nomor 1 ada 0 titik-titik dari himpunan kosong. Yang kedua, misalkan ada himpunan kosong titik-titik dari himpunan 0, seperti itu ya. Yang ketiga, soalnya misalkan ada 57 seperti huruf S. Sorry. Di sini misalkan ada 57 titik-titik dari himpunan bilangan komposit ya. Yang keempat misalkan ada himpunan 3 angka pertama bilangan asli titik-titik-titik misalkan 4 angka pertama bilangan caca. Oke, yang pertama ada 0 merupakan titik-titik-titik dari himpunan bilangan kosong. Himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu kan dilambangkan dengan tanda kurung kurawal saja ya. Jadi kalau dikatakan dia itu subset, berarti kan himpunan dalam himpunan gitu. Sementara di sini 0, ya kan? 0 ini nggak ada menyatakan himpunan gitu kan, berarti hanya memungkinkan yaitu elemen ataupun bukan elemen, seperti itu. Kita lihat 0 itu apakah ada dalam himpunan kosong? Ya jawabannya tidak ada kan, berarti dia itu bukan elemen. Karena himpunan kosong itu adalah suatu himpunan yang nggak ada anggotanya sama sekali gitu kan, nggak punya anggota sama sekali. Jadi di 0 ini adalah bukan elemen dari himpunan kosong ya. Yang kedua, di sini ada himpunan kosong titik-titik dari himpunan 0 gitu kan. Nah, himpunan kosong kan seperti ini. Berarti benar ya, ini himpunan dan himpunan. Berarti jawabannya hanya 2 kemungkinan, yaitu subset dan bukan subset gitu kan, ataupun bukan himpunan bagian. Kita lihat himpunan kosong titik-titik dari himpunan 0. Nah, ada satu gitu kan yang perlu kalian tahu, bahwasannya himpunan kosong itu ada pada semua himpunan. Jadi jelas di sini himpunan kosong ada pada himpunan 0. Berarti ini merupakan subset. Himpunan kosong merupakan subset dari himpunan 0. Kita lihat soal yang nomor 3. 57 adalah titik-titik bilangan komposit. Ya, bilangan komposit itu apa sih? Komposit itu adalah selain dari apa? Prima. Ya, selain prima berarti dia masuknya ke dalam komposit. Artinya kalau dia prima tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Nah, coba kita lihat 57 ini bisa nggak sih dibagi dengan angka yang lain? Coba kita cek. Misalkan 57 kayaknya bisa nih dibagi dengan 3 ya kan. 5 dibagi 3 1 ya kan, dikurang 27 dibagi 3 9. Berarti hasilnya itu 19 gitu kan. Berarti ini bisa dibagi dengan
angka 3 yang merupakan bilangan komposit. Tapi di sini tidak ada tanda kurung kurawalnya gitu kan. Kalau dia himpunan, 57 itu himpunan, harus ada tanda kurung kurawalnya. Tapi di sini tidak ada tanda kurung kurawalnya, sehingga nomor 3 ini hanya akan dinyatakan elemen atau bukan elemen, ya kan? 57 apakah elemen dari bilangan komposit? Ya, karena 57 tadi bisa dibagi dengan 3, berarti ini adalah elemen. Tapi jika misalkan di dalam 57 ini ada di himpunan, nah titik-titik dari bilangan komposit. Nah, ini jawabannya adalah subset dari bilangan komposit, seperti itu kan. Nah, selanjutnya nomor 4. Ada himpunan 3 angka pertama bilangan asli dan titik-titik dari 4 angka pertama bilangan caca. Kita daftarkan dulu anggotanya ya. 3 bilangan pertama asli gitu kan. Angka pertama bilangan asli berarti dimulai dari 1, ya kan? 1,2,3, ya kan? Titik-titik dari 4 angka pertama bilangan caca. Nah, caca itu dimulai dari 0. Berarti 4 angka pertama 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, kita cek. Oh, ini sama-sama himpunan. Berarti nantinya subset atau bukan himpunan. Seperti itu. Kita lihat setiap anggota pada 1, 2, 3 ini ada di 0, 1, 2, 3. Atau setiap anggota pada bilangan asli ada pada bilangan caca. Berarti ini merupakan subset. Jadi 3 angka pertama bilangan asli merupakan subset dari 4 angka pertama bilangan caca. Seperti itu. Ya. Jadi saya ulang kembali, jika dia merupakan himpunan bagian, semua anggotanya itu ada pada himpunan yang lebih besar gitu. Tapi kalau dia hanya anggota, berarti poin-poin ataupun angka-angka elemennya itu pada suatu himpunan. Jadi biasanya kalau di dalam soal kalian suruh membedakan nih antara elemen anggota ataupun bagian dari suatu himpunan. Selanjutnya biasanya juga ada diminta soal itu untuk menentukan jumlah dari himpunan bagian, ya seperti itu. Jadi dari suatu himpunan itu bisa dibuat beberapa himpunan bagian. Misalnya di sini ada himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Dari himpunan A itu bisa dibuat dari beberapa himpunan bagian, ya. Misalkan seperti ini. Ini kan tadi A merupakan himpunan 1, 2, 3 begitu. Dari himpunan ini bisa kita buat beberapa himpunan, ya kan? Misalkan yang terdiri dari 1 elemen, ya kan? Ada himpunan kosong, ya kan? Himpunan bagian kan? Kemudian himpunan 1, lagi himpunan 2, himpunan 3. Ini 1 elemen. Kemudian kalau 2 elemen, misalkan yang kedua, himpunan 1,2, 1,3 seperti itu kan. Terus 2,3. Ini 2. Nah, sekarang yang ketiga, ya himpunan 1, 2,3. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 7, 8. Berarti ini jumlah himpunan bagian yang bisa dibuat itu adalah 8. Oke, cukup sekian untuk materi pada video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.